Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Yang luar biasa ini yang saya kenal gitu ya teman-teman ya. Selalu kalau ada di kelas beliau, kalau beliau lagi sharing gitu ya, selalu impresif buat saya itu ya. Selalu menarik. Wow. Orangnya tuh pintar banget bawain suasana tuh jadi fun gitu ya. Kadang dibumbui dengan canda-canda yang memang bagus gitu ya, maksudnya luar biasa. Nggak hanya itu aja Mike, dampak yang udah beliau kasih berdua ini ya, sports yang luar biasa ini, bertumbuhnya kita bisa lihat ya, tim-timnya sekarang luar biasa gitu ya, dengan kehambelannya gitu ya teman-teman ya. Dan yang saya lihat itu perubahan di masa-masa COVID. Yang biasanya orang tuh senang banget ya, offline gitu ya. Nah sekarang beliau berubah total nih, jadi senang banget online gitu ya. Jadi mengembangkan dalam segi digital dan tim-timnya itu luar biasa. Dan ya ini orangnya sangat luar biasa menurut saya. Dua-duanya ini sangat helpful sekali. Sangat helpful sekali kalau ditanya ini dia ngasih dengan penuh dengan pelayanan yang luar biasa. Kalau Mike sendiri gimana Mike? Ya, kalau dua couple ini menurut saya serasi ya. Satu karena couple Mike. Bajunya aja serasi loh. Mike, satu couple. Ya. Oh, satu couple ya. Oh ya, dua oh ya satu couple. Bajunya aja serasi ya pagi hari ini, keren banget. Menurut gua ya paling teman-teman semua udah tahu ya, Koriko dan Ci Adri ya. Beliau punya impact-nya nggak hanya untuk nasabahnya aja, tapi untuk kita legacy, untuk kita partner dan bahkan leader-leader lain ya, sangat-sangat terbantu dengan pemikirannya beliau, dengan jokes-nya beliau. Waduh, itu memberi warna yang berbeda di legacy. So teman-teman kalau pagi hari ini udah ready, udah siap dengerin Koriko sama Ci Adri, boleh siapin catatannya. Ya. Oke, siapin pertanyaannya. Ya. Siap-siap untuk have fun bareng dan kita sambut sama-sama teman-teman, boleh unmute ya. Welcome Koriko dan Ci Adri. Wow. Iya. Selamat pagi Legacy. Thank you Ben, thank you Mike buat pembukaannya yang gegap gempita ya. Memang benar kata Koko Andre dan teman-teman di chat, ini adalah Crazy Rich Kota Baru, teman-teman, betul pemilik Cafe Jingga, teman-teman ya. Cafe yang hanya buka kalau ada tamu. Jadi kami Crazy Rich Kota Baru karena di Kota Barunya kami udah cukup lama. Kami crazy-nya udah, rich-nya sedang berproses, teman-teman doakan ya. Nah, yang penting satu hari nanti reach-nya ini akan terus ditambah-tambahkan gitu ya. Oke, hari ini sebenarnya Riko Adri seharusnya pada tanggal berapa tuh? 7 Februari ya kita ya. Harusnya 7 Februari teman-teman cerita di M3, tapi waktu pas mau buka Zoom dia kayak hari ini, persis jam 9 kurang seperempat, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit Boromius. Terus kita udah feeling, begitu saya lihat teleponnya Adri bunyi, di situ ada namanya Renal, adiknya Adri. Saya udah bilang, wah angkat teleponnya, saya akan telepon Ko Andre. Saya udah tahu pasti ini waktunya udah tiba nih ya. Jadi satu malam sebelumnya, Riko ceritain sekilas di sini, Andre ada di rumah kita juga. Waktu itu Mami kondisinya kritis, terus kita bawa pakai ambulans ke Boromius dan sampai pagi, sampai jam setengah 6, dari jam 11 sampai jam setengah 6, dokter cuma bilang ditungguin aja, kita udah tungguin, tapi ternyata malah stabil lagi Maminya. Aduh, kita seneng banget. Terus kita bilang sama Papi sama Renal, Nal, kalau Mami udah stabil gini mah saya harus pulang nih, karena kan ada tugas sharing waktu itu ya, hari Senin itu. Akhirnya kita pulang setengah 6, terus setengah 9 udah mau mulai nih kita udah rehearsal gitu ya, karena kan
saya kan harus siap-siap karena kalau Adri mah kan bisa langsung ngomong ya, kalau kapan aja dia mau ngomong dia bisa langsung ngomong. Tapi kalau saya kan perlu persiapan teman-teman ya, perlu skrip diberesin gitu. Akhirnya akhirnya singkat cerita nggak jadi, dan saya tahu kekecewaan teman-teman yang udah pengen banget lihat saya dan Adri dengerin hal-hal hebat dari kami berdua. Saya tahu banget. Jadi saya minta maaf teman-teman, nggak jadi, maaf ya. Tapi kekecewaan itu kami akan balas hari ini teman-teman ya. Teman-teman akan puas pada siang hari ini. Teman-teman akan jiwa miskinnya meronta-ronta teman-teman, dan pengen segera menjadi kaya. Nah, itu harapannya kita ya, teman-teman ya. Oke, so topik yang dibawa adalah quarter life crisis, teman-teman. Saya izin share screen ya. Nah, quarter life crisis, apa sih quarter life crisis? Ini saya lihat di kamusnya anak Jaksel, teman-teman. Ya, karena waktu itu saya juga pernah main ke daerah Jaksel dan mereka menganggap bahwa saya tuh cocok banget di daerah Jaksel. Karena kan gaya bicara saya ya seperti kalau teman-teman ya ada Cinta Laura, tahu kan? Nah, itu tuh saya agak kemirip-miripan karena mungkin sehari-hari saya ada di Ciamis waktu kecil. Nah, quarter life crisis itu kata anak Jaksel ya, adalah usia di mana mulai mempertanyakan gue gitu ya. Gue ini hidup mau ngapain sih? Nah, itu menurut saya itu enggak gitu juga ya, enggak ya. Enggak, itu terlalu Jaksel banget ya. Jijik. Itu Jiksel, Jijik Selatan mungkin ya, bukan Jakarta Selatan. Nah, gue ini hidup mau ngapain sih? Nah, kadang-kadang ya ada orang-orang yang umurnya terus bertambah seperti Pak Victor misalkan ya, yang terus bertambah umurnya, tapi bersyukurnya kalau Pak Victor ini udah mempertanyakan dari sejak dia muda belia dulu ketika seumuran kita-kita. Dia udah mikir, gue ini hidup mau ngapain sih? Akhirnya dia menemukan jawabannya, teman-teman. Dan ketika di umur sekarang, di umur matang, ya mendekati busuk, dia udah ada di jalurnya dia. Dan saya bilang bersyukur, karena beberapa orang sampai dia umurnya matang, harusnya dewasa, tapi dia nggak tahu hidup mau ngapain. Dia nggak punya tujuan, dia nggak ngerti, dia nggak pernah bertanya sama dirinya sendiri, gue ini hidup mau ngapain sih? Nah, sharing Riko kali ini di quarter life crisis, Riko akan bawa tentang yang namanya visi, teman-teman ya, tujuan, goal. Berharap ini udah quarter life menuju satu visi besar legacy yang sebentar Riko akan punya kan kita kan Crazy Rich ya teman-teman. Crazy Rich itu biasanya nyawer-nyawer. Bener gak sih? Dulu aja Reza Arab ya, teman-teman tahu Reza Arab kan? Itu saya itu kongsian sama DS ya, DS saya nggak boleh sebutin namanya di sini, DS kongsian masing-masing 500 juta untuk nyawer beliau. Tapi ya saya bilang nama saya jangan disebutin ya, gitu. Akhirnya DS menyebutkan dia yang memberikan 1 miliar buat Reza Arab. Nah, saya ini juga mau nyawer hari ini teman-teman ya. Tapi takut terlalu crazy rich dan akhirnya terbongkar pajak karena kan saya belum lapor pajak nih tahun ini. Akhirnya saya putuskan bersama istri saya kita nyawer 50.000 aja. Gitu ya, 50.000 aja karena ya kalau 500 juta kayak waktu itu nanti saya jadi incaran Bareskrim teman-teman ya. Nah, buat para partner baru, boleh ketik di kolom chat nanti setelah saya sebutin ininya ya, pertanyaannya, para partner baru boleh ketik di kolom chat namanya sendiri-sendiri. Ya, nama masing-masing. Jangan nama papahnya karena nanti bisa papoyok-poyok teman-temannya, jangan. Jangan juga nama mamahnya, jangan, tapi nama diri sendiri. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya, siap-siap ya, pertanyaannya. Pertanyaannya, Partner. legacy partner. Ini Ivan tuh ini ya, gila uang ya. Nah, teman-teman buat para partner, saya cuma mau tanya gini. Sebenarnya visi legacy 2030 apa sih? Ayo. Tuh, Willy gila ya, uang udah banyak. Gary, Koko GG ini memang gesit sekali loh. Bukan cuman kakinya yang gesit ya ketika dia dance begini, tapi jarinya juga gesit. Saya akan sebut Gary ini Gary jari mahir. Nah, silakan Koko GG.
Apa Seribu visinya Legacy? 1000 leader kok. Idih, 1000 leader buat GG Jarima ya, Jari Mahir. Oke, thank you ya, Ko GG. Boleh nanti GG kasih nomor OVO atau nomor rekeningnya OVO lah. Ya nanti Koko Andre akan kasih langsung 50.000. Saya udah perintahkan, gitu ya. Ini juga atas kuasanya dari Lord Willy. Kata Lord Willy, hari ini kamu boleh perintah siapa-siapa, Riko. Oke, saya udah perintahkan ya. Oke, benar teman-teman. Ini adalah visinya Legacy ya. Visinya Legacy 1000 leader di 2030. Nah, seringkali kita ngelihat visinya Legacy 1000 leader. Iya, visinya Legacy 1000 leader. Teman-teman nggak? Buat para leader ya, baik itu AD, baik itu AD, nggak sih bahwa kita ini udah seperempat jalan nih. Bulan Maret ini ya, menuju ke bulan Juni ini, bulan Maret ini kita udah seperempat jalan menuju 1000 leader. Pertanyaannya, kita udah create berapa leader? 2,5 tahun udah berlalu, teman-teman. 2,5 tahun udah berlalu. Seperti yang tadi kamus anak Jaksel. Ada nggak kita tanyain bahwa gua ini di Legacy dengan visi 1000 leadernya, gua ini udah sampai mana ya? Atau jangan-jangan kita flow aja, let it flow. Ya, kayak misalkan anak gitu ya yang suka nyanyi, let it flow, misalkan gitu ya. Yang mana nih? Jangan-jangan kita membiarkan waktu itu berjalan terus tanpa kita pernah pikirin, saya ada di mana? Karena Vanita Van Kessel, kalau teman-teman cek di Google ya, seorang perencana keuangan dan juga seorang penulis bilang begini, bahwa perencanaan keuangan akan menjadi mudah jika kita tahu di mana kita sekarang dan kita tahu kemana kita akan menuju. Begitu pula dengan perencanaan-perencanaan yang lainnya. Di bidang bisnis, perencanaan bisnis akan menjadi mudah kalau kita tahu di mana kita sekarang, atau yang Victor pernah sharing di tempatnya para leader tentang business awareness, itu keren banget teman-teman, nanti boleh tanya ya. Kita tahu di mana posisi kita sekarang, dan kita tahu kita menuju kemana. Jadi kita bisa cari tahu kalau kita belum tahu. Kita bisa cari tahu bagaimana caranya menuju ke sana. Gawatnya, banyak orang tidak mempertanyakan. Gawatnya, banyak orang membiarkan dirinya hanyut aja dalam arus yang ada. Ini kan masa pandemi, ya udah hanyut aja. Teman-teman, ikan yang hanyut cuman ikan mati, teman-teman ya. Jadi kalau kita biarkan diri kita hanyut aja, mungkin semangat kita udah mati, teman-teman. Mungkin kita hanya membiarkan, ya udahlah, ikut aja lah. Dan ketika waktu tahun 2019 ke 2020 nih ya, awal tahun, Koko kita bersama, Koko Aguan mah yang kaya raya kan, Agun mah yang menuju kaya raya. Nah, Koko Agun itu bilang, Legacy akan punya 1000 leader di tahun 2030. Saya sempat terkejut dong, saya bilang, gila, hari ini kita cuma leader aktifnya 50 leader. Nah, mau 1000, dia mimpi apa ya? Tapi saya percaya, kan Andre ini deket banget sama Tuhan. Jadi kayaknya Tuhan bicara langsung sama Andre. Dan saya bilang, kalau Tuhan udah ngomong, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Gitulah, saya bilang, oke, Dre, kalau lu bilang 1000, gua ambil bagian 100 aja lah. Pertanyaannya, kenapa 100? Karena kasihan sama leader yang lain kalau saya terlalu banyak. Ya kan? Kasihan. Yang lain, yang kayak Victor, Willy, Philip, mereka mau ambil berapa? Kalau saya udah ambil misalkan 950, kan kasihan dong. Jadi saya tahu diri lah teman-teman. Oke, fine, saya bilang. Ya, literally ya, saya bilang sama Andre, 100 please. Oke. Nanti dari keluarga gua ada 100 leader, Andre, di 2030. Dan Andre gini nih, cengar-cengir kayak hari ini nih ya. Entah cengar-cengir dia yakin, entah cengar-cengir dia, si Riko mah kalau ngomong kagak mikir. Saya juga nggak tahu. Tapi cengar-cengirnya persis seperti hari ini. Kalau teman-teman lihat Zoom-nya Andre ya, nah lagi cengar-cengir kayak gini nih. Tapi saya bilang,
ketika kita udah berucap, kita perlu tahu nih ya, apa yang perlu kita lakukan untuk ucapan itu jadi kenyataan. Karena menurut saya, kalau orang dewasa asal ngomong, tapi nggak lakuin, dia nggak ada beda sama orang dewasa yang kekanak-kanakan. Kalau dia cuma asal ngomong dan nggak lakuin, dia orang yang nggak punya tanggung jawab, teman-teman. Sorry to say. Jadi saya berusaha untuk jadi orang dewasa, saya berusaha untuk pegang ucapan saya bilang, oke, saya ngobrol sama Adri, apa yang perlu kita lakuin untuk 100 leader. Secara saya belum menghasilkan lagi leader, melahirkan lagi leader sejak tahun berapa ya? 2015, teman-teman. 2015, 16, 17, 18, 19 nggak melahirkan leader. Terus saya ngomong tiba-tiba 100 leader. What the pet? Kalau anak-anak saya bilang, karena mereka nggak boleh ngomong what the fuck, karena nggak boleh kan ya. Jadi saya bilang what the pet gitu. What the pet? Saya bilang. Akhirnya kita pikirin sama Adri, oke, karena kita belum punya skillnya, ada waktu untuk kita membangun skillnya, jadi kita perlu preparing something. Dan bersyukurnya 2019, ini bukan maksud sombong teman-teman, karena nggak ada kesombongan dalam diri saya sedikit pun, ya. Kalau banyak sih ada, tapi kalau yang sedikit pun nggak ada. Nah, tahun 2019 ini adalah penjualan personal terbesar dalam sejarah kami di Prudential, teman-teman. Kami selling 1,26 dan kami dapat PCC waktu itu, PCC pertama, dan entah apakah ini PCC terakhir sebagai penjual, nggak tahu, tapi ini adalah PCC pertama teman-temannya sebagai penjual. Dan saya bilang, iya ya, kayaknya Tuhan juga udah kasih jalan nih untuk kita punya mimpi ini, melahirkan pemimpin. Yuk kita fokus melahirkan pemimpin. Dengan punya penjualan segini di tahun 2019, artinya kan tahun 2020 kami itu crazy rich, teman-teman, kaya banget, kaya raya gitu ya, kayak pokoknya mah bawaannya kayak pengen sombong aja gitu. Ya, terus kami punya direct juga waktu itu bersyukur ada 2M something, tapi nggak bersyukurnya adalah kami dapat PCC leader yang bukan dari leader. Nah, ini sih malu teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan. Nah, singkat cerita kami punya modal lah untuk ya memulai tahun 2020. Udah semangat nih. Oke, Dre, 1000, gue akan ambil 100, gue ada modalnya. Ketika kami lagi membangun, kami tahu bahwa mungkin ada income penjualan yang turun, tapi kami udah siap. Oke. Nah, selanjutnya karena Arya dari tadi ngomong terus, kapan nih sesi Adrinya? Kapan nih sesi Adrinya? Ya udahlah, saya berhenti bicara hari ini. Silakan Ibu Adri. Sebentar. Oke. Iya, sesuai permintaan netizen, maka herai-herainya udah, sekarang aku yang serius ya teman-teman ya. Akhirnya penonton sorak enggak. Oke teman-teman, nah akhirnya di bulan Januari 2020 dengan Legacy punya visi 1000 leader, jumlah leader waktu itu kalau nggak salah sekitar 60, dan kita pribadi, Riko sama Adri nih punya leader 5. Gitu ya, itu semangat banget di awal Januari 2020 itu kita semangat banget untuk bisa achieve nanti di 2030, Legacy punya 1000 dan kita sendiri pegang 100 leader, melahirkan 100 pemimpin. Dan ternyata teman-teman, kadang-kadang harapan nggak sesuai sama kenyataan. Seperti yang dialami seluruh masyarakat di dunia ini, Maret 2020 pandemi teman-teman. Di mana kita nggak bisa ketemu orang, di mana ketika lu rebahan di rumah, lu dianggap pahlawan, ya bagus banget gitu. So kita memilih untuk menjadi pahlawan. Jadi kita memilih untuk langganan Netflix, langganan apalagi Disney Hotstar, ya, yang tadinya nggak suka tanaman, tiba-tiba belanja tanaman ke Lembang, milih Monstera lah, janda bolong lah, apapun lah pokoknya ya, menghias rumah gitu ya. Karena abis nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita pikir ya udah kita ngapain aja lah, orang duitnya lagi banyak-banyaknya ya, kan komisi turun banyak. Udah gitu tiket nggak berangkat di cash out, dijadiin duit. Wah, jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk berria-ria teman-teman. Tapi akhirnya kita pikir-pikir ya, setelah 1 bulan, 2 bulan, kan dulu dibilangnya kayaknya ini cuma 3 bulan terus selesai deh pandeminya, habis itu bisa normal lagi.
Tapi udah 3 bulan, 4 bulan, mana nih bukannya tambah bagus malah tambah parah keadaan kan. Dan kita mulai mikir, iya bener ya Vin. Itu saking gak ada kerjaannya Vin. Jadi kita bikin-bikin apa aja lah hobi-hobi gitu ya. Nah akhirnya mulai bulan, kalau nggak salah bulan Juni waktu itu, kita mulai ikut yang namanya komunitas online. Pokoknya kita pikirin gimana caranya bisnis kita tetap bisa berjalan walaupun kita nggak bisa ketemuan secara langsung. Kita pikirin gimana caranya bisa bikin komunitas online, kita bisa ketemu sama para partner, personal talk gitu ya, secara online juga supaya bondingnya, komunikasinya itu nggak tiba-tiba hilang gitu karena kita nggak bisa ketemu langsung. Dulu bisnis talk itu kita ajakin mereka ke Legacy. Sekarang gimana caranya kita bisa bawa Legacy ini online. Bisa kasih gambaran sama mereka bisnisnya sekaligus asiknya komunitas kita secara online. Dan Riko itu di tahun 2020 ya, ikut komunitas online kayak begini teman-teman ya. Bangun pagi, dia cuma sikat gigi, modal gel rambut sedikit ya, pakai baju rapihan, langsung klik Zoom. Gue nggak ngerti lah dia komunitas online-nya banyak banget. Itu pagi, siang, kadang-kadang makan siang masih sambil Zooman, sore, malam, kadang-kadang baru beres tuh Zoom jam 10 malam, jam 11 malam. Dia ikut berbagai macam komunitas online. Nah, kenapa? Ya karena kita lagi mencari pola yang tepat untuk kita bisa bangun bisnis ini secara online, teman-teman. Itu di Juni sampai di Desember. Nah, bayang ya teman-teman ya, 6 bulan. Riko ini dari yang dia bilang, aduh gue kalau online gak dapet loh, gak bisa loh mempengaruhi orangnya juga gak dapet, gak powerful bahasanya dia ya. Itu 6 bulan, pagi siang malam Zoom terus. Nah teman-teman, ternyata ya yang namanya kerja keras itu pasti ada perubahan, bener ya? Nah coba yuk, ini kan Desember 2020 ya. Nah, Januari 2021. Dari awalnya kita 5 leader. Januari 2021 kita jadi berapa? Dari 5 nih, dari 5. Dengan semua Zoom. Dengan semua Zoom-nya ya, bisnis talk online, ikut komunitas online, otomatis kan pertemanan jadi tambah banyak. 6 bulan masa nggak jagoan? Yuk tebak yuk. Ih, ini tim sendiri. Anak sendiri bocorin. Parah, jadi 4. Iya, iya. Ini Koko sendiri. Aduh. Ini gak ada yang percaya ya bahwa kita itu jagoan loh. Tapi benar sih teman-teman. Waktu di Januari 2021 dari 5 tetap jadi 5 guys. Nah disitulah kita mulai bertakon-takon ya teman-teman ya. Mulai bertanya-tanya. Ini benar apa enggak gitu. 6 bulan ya kita benar-benar cuma di depan laptop. Zooman, ikut komunitas online, belajar cara ngomong kalau di online kayak gimana. Jualan nggak ada, tim juga belum bertambah. Ini bener apa enggak ya? Faith-nya mulai goyang teman-teman. Ini bener nggak ya mau 100 leader? Nah ini dari 5 ya jadi tetap 5. Gitu. Nah tapi waktu itu kita sempat lihat postingannya Olaf Raisa. Bang Olaf sama Raisa itu leader, kalau teman-teman yang belum kenal, Bang Olaf sama Raisa ini salah satu leader besar juga di apa namanya dia inspiring gitu ya. Nggak tahu katanya sih dia mau datang hari ini, saya juga nggak ngerti kenapa dia mau datang, nggak tahu dia jadi datang atau enggak. Tapi kalau misalkan jadi datang, thank you banget buat Bang Olaf sama Raisa karena mereka menjadi panutan waktu itu di tahun 2021 awal itu ya, mereka punya postingan di Instagramnya mereka. Leader yang lahir dari timnya mereka itu setiap tahun semakin banyak. Saking banyaknya ya, ini supaya teman-teman tergambar maksudnya, seberapa besar timnya, seberapa banyak hidup orang yang diubahkan dari Olaf dan Raisa. Mereka itu waktu itu posting punya income 500 juta per bulan teman-teman. Nah kebayang nggak? Berarti kan hidup orang yang diubahkan, ada keuangan yang lebih baik, ada hubungan suami istri yang lebih bagus dari timnya Olaf Raisa ini kan pasti luar biasa banyak teman-teman. Sampai Prudential itu kasih Olaf Raisa itu 500 juta per bulan. Dan dari situ ya udahlah ya, dari 5 jadi 5 nggak apa-apa dah, ya kan? Kan baru 6 bulan. Ya udah kita yakin aja bahwa bangun tim itu adalah jalan ninjaku. Gitu. So berlanjutlah dari
Januari 2021 Apa itu ninjaku? sampai Sorry, Dri. adalah Jalan Ninjaku. Itu yang paling tepat gitu loh kok. Aduh, kok Andre nih. Ini Besok. Will, Andre tolong dikirimin buku Naruto, Will, biar dia tahu. Oke, nah Januari 2021 sampai Desember 2021 mulailah kita gimana caranya ya kalau kita udah bisa selling secara online, kita bisa rekrut secara online. Tapi gimana caranya supaya tim kita juga bisa melakukan hal yang sama. Akhirnya kita mulailah bikin skrip-skrip janji temu, bikin skrip sampai orang kalau partner baru kalau mau bikin janji temu via telepon itu mereka udah ada skripnya. Kalau misalkan calon nasabahnya memberikan objection, nanti dululah, asuransi enggak dulu, asuransi udah banyak dan lain sebagainya. Kita juga kayaknya pernah sharingin ya waktu itu di Legacy gitu. Nah itu semua ada skripnya, tinggal dibaca aja. Ini kolom chat ya, tolong ya, saya anak barbar Bandung Barat. Oke, nah terus skrip untuk closing via online, skrip rekrut. Terus kita tetap bangun yang namanya komunitas online. Komunitas online tuh bahasa lainnya Pulse atau teman-teman sekarang taunya Legacy Living Room. Nah itu komunitas online tuh. Jadi kita share yang nggak ada hubungannya sama asuransi, semua orang umum boleh datang dan kita jaringannya tambah lama tambah luas karena banyak kenal orang-orang baru di situ. Nah personal talk dengan para partner, ini berarti sampai Desember itu udah 1,5 tahun. Kita ngobrol setiap 1 minggu sekali selama 1 jam. Di sini ada Karyo, ya salah satunya. Nah, kita mau say thank you juga buat para partner yang tetap setia sampai hari ini masih personal talk 1 minggu sekali 1 jam sama kita untuk apa? Untuk sama-sama kita ngejar apa yang jadi mimpinya dia, gitu ya. Itu personal talk secara online. Terus bisnis talk online di tahun ini masih barengan sama Westi Revin, timnya Westi Revin ya, bisnis talk apa kalau dia namanya BTS. Nah itu juga sepanjang tahun kita rutin, kita bikin gitu ya. Dari 0 yang datang sampai jadi banyak yang datang gitu. Nah dan komunitas online-nya masih tetap kita bikin juga di sepanjang tahun itu, sepanjang tahun 2021. Nah teman-teman, ini kan udah di-upgrade ya kan, udah punya skrip, udah personal talk-nya tambah jago, ngomong di online tambah jago. Nah di Januari 2022 dari 5 jadi berapa? Awas tuh kalau masih ada yang ngomong jadi 4 atau jadi 5. Jadi berapa, Cing? Jadi 10. Nah, coba kita lihat yuk. Benar, teman-teman. Aduh, ketutupan. Geser kamu. Nah, dari 5, benar teman-teman, jadi 10. Ya, benar yang kata Ko Victor bilang. Waktu itu Ko Victor pernah sharing, katanya fortune favor the brave. Jadi orang-orang yang berani apa sih? Berani keluar dari comfort zone-nya mereka, berani ngelakuin hal-hal yang belum pernah dilakuin, dan katanya keberuntungan, yang orang bilang keberuntungan, itu akan ada buat mereka. So siapa aja kah 10 orang itu? Ini dia teman-teman. Cakep-cakep kan? Cantik-cantik kan? Ya, so sekalian kita mau say thank you ya. Sama di sini ada Sarah Krishna, ada Nita Santos, ada Sam dan Yanita, ada Westi Revin, ada Sandy sama Alex, ada James Devina, ada Esther sama Syekh. Mereka lah orang-orang yang punya keberanian untuk keluar dari comfort zone-nya mereka. Mereka lahir jadi leader ketika zamannya online bahkan. So kita percaya kalau tahun ini fotonya masih 1 layer, tahun depan jadi 3 layer. Amin. Amin, teman-teman. Nah, silakan Pak Riko. Sebenarnya gara-gara Adri tadi bilang tahun depan jadi 3 layer, saya bilang asal dikasih ke Cindy, bisa aja langsung jadi 3 layer tahun ini juga. Ya, langsung. Nanti Sarah Krishna ada 3, ada yang di belakangnya, ada yang di belakangnya lagi. Sebenarnya bisa aja teman-teman, nggak usah tunggu tahun depan. Ya, nah kalau buat teman-teman yang pengen ide saya direalisasikan, langsung hubungi Cindy ya. Jadi nggak perlu melahirkan pemimpin. Muka teman-teman aja semua, mau berapa layer juga bisa. Okay, so
Teman-teman, ada satu hal yang tadi Adri cerita, yaitu ketika bulan Juni ya tahun 2020. Semenjak bulan Maret kita kena pandemi, lalu kita tersadar dalam beberapa bulan, saya juga mau ngucapin thank you juga buat orang-orang yang kerja bareng. Waktu itu kita ada tim Cobra, kalau teman-teman ingat ya, Kolot Bragajul. Bukan. Tim Cobra tuh ya, ada Ivan, ada Ray, orang-orang yang kreatif, ada Westi Revin, orang-orang yang benar-benar berembuk bareng sama kita untuk mikirin apa yang bisa kita bantu nih supaya teman-teman, para partner, para leader-leader yang ada di Legacy bisa reach people lewat online. Nah, itu bersyukur banget ada mereka yang akhirnya Rico Adri terus kembangin lagi kemampuan di online dan terjadilah leader-leader hebat seperti yang di foto ini nih ya. Benar. Ini membuktikan kami lakukan secara online karena kami merekrut orang-orang di New Delhi sampai orang-orang di Taiwan. Kalau bukan secara online, teman-teman, bagaimana kita ketemu para artis Bollywood dan artis Hong Kong ini? Ini bisa Ya. teman-teman ya, lihat yang sebelah kiri Bollywood punya, makin ke kanan Taiwan punya. Ya, Asian. Yang ini Bollywood semua belah sini. Gitu ya. Jadi itu membuktikan kami melakukannya secara online, teman-teman. Ya. Dan hanya yang cakep-cakep yang kami rekrut. Terbukti dari foto ini, teman-teman ya. Oke. Saya mau ceritain bahwa ketika kita ada dalam masa-masa lakukan udah banyak, teman-teman, benar kata Adri, saya itu nge-Zoom udah dari jam 7 pagi, saya ketemu Aryo tuh hari-hari ketika personal talk itu jam 7 pagi sampai jam 11 malam, teman-teman. Ya, kita nge-Zoom terus. Benar tadi siapa tuh yang bilang Zoom bis tuh ya. Iya benar. Nah, itu saya juga keluar dari comfort zone, teman-teman. Itu nggak nyaman, nggak enakan. Buat si Rico ini ya, natap layar gitu ya. Dan iya, saya terkenal gaptek, betul. Terkenal banget gitu ya. Si Rico punya Instagram juga nggak pernah dibuka. Nah, sekarang harus mainnya online. Nggak gampang gitu ya. Tapi saya bilang, ya kalau kita mau lakukan sesuatu yang baru, kita bisa berharap hasilnya juga berbeda. Tapi kalau lakukan hal yang sama aja, mau berharap hasil yang berbeda, kan kata Arya namanya insanity. Betul ya, teman-teman ya. Nah, Arya bukannya ngomong itu ya, Arya kayaknya ya. Nah, saya percaya bahwa iya ya, kita lakukan yang berbeda, coba aja. Ya, saya cuma ingat kata-kata Ray, lakukan aja dulu. Ya udahlah, kita coba aja dulu. Dan teman-teman, yang tadi Adri cerita, hasilnya nol besar, teman-teman ya, sepertinya. Karena income kami secara angka ya cukup menurun. Si pencapaian kami yang tadinya glamor sekali, teman-teman ya, PCC leader, PCC agent tahun 2020 itu melempem banget, nggak ada. Nama saya nggak ada di papan manapun, teman-teman ya. Di papan catur nggak ada, di papan ular tangga nggak ada, pokoknya semua papan nama saya nggak ada, teman-teman. Ya. Dan itu membuat kami, Rico dan Adri ya, kayaknya ada yang salah ya, gitu. Nah, akhirnya saya bilang iya ya, tapi bersyukurnya ada Adri yang konsisten. Saya udah pengennya balik lagi ke jualan, teman-teman. Saya udah pengennya udahlah jualan lagi lah, karena saya butuh glamor gitu ya. Kalau saya dapat Star Club PCC itu kayaknya saya tuh berharga banget gitu ya. Enggak, teman-teman ya. Enggak ya. Tapi Adri bilang, yuk kita lakukan lagi aja. Mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu atau belum kita lakukan, atau memang waktunya belum datang. Nah, hari ini Rico coba mau sharing ada satu yang namanya Valley of Disappointed, teman-teman ya. Lembah kekecewaan. Lembah kalau kami ini di tahun 2020, teman-teman. Ketika kemampuan saya, skill saya untuk ada di dunia online, saya rasa saya sudah lakukan. Saya rasa saya udah beri yang terbaik, tapi ternyata keadaannya atau result-nya tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu yang saya bilang Valley of Disappointed. Ya, ini adalah grafiknya, teman-teman ya, yang sebelah situ tuh. Sebelah situ adalah grafiknya. Grafik yang vertikal itu namanya grafik hasil. Ya, grafik yang horizontal itu rentang waktu. Nah, seringkali kita berharap adanya di panah yang tengah-tengah itu tuh, yang diagonal tuh. Saya lakukan segini, dalam waktu tertentu udah kelihatan hasilnya dong harusnya.
Kalau belum kelihatan hasilnya, saya coba lagi, lakukanlah segini lagi. Belum kelihatan hasilnya. Saya cobalah lakukan segini lagi. Nah, beberapa kali orang mencoba, akhirnya orang merasa kecewa. Kenapa? Karena hasilnya nggak kunjung datang, nggak kelihatan. Tuh, grafik yang warnanya biru. Ya, grafik itu menunjukkan bahwa dalam waktu yang berjalan terus, hasilnya nggak naik-naik, teman-teman. Walaupun kita udah lakukan apa yang perlu kita lakukan. Kita udah nge-Zoom, udah. Kita udah belajar gimana caranya touching people with online, udah. Tapi kok nggak berhasil-berhasil, ya. Kita udah personal talk sama para partner, udah. Dari partner yang rajin sampai akhirnya partnernya nggak pernah datang lagi personal talk, banyak, teman-teman ya. Tapi hasilnya nggak muncul-muncul. Nah, itulah yang disebut valley of disappointed, teman-teman. Lembah kekecewaan, di mana kita merasa kecewa, merasa bahwa yang kita lakukan ini nggak bagus. Akhirnya kita memilih untuk kembali lagi ke kebiasaan lama. Kita memutuskan untuk udahlah, nggak usah gini-ginian. Dulu juga saya berhasil dengan cara itu. Kita kembali lagi ke titik semula. Ya, kita hanya membuang waktu, sedangkan kita nggak mendapatkan result yang kita harapkan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di valley of disappointment ini, teman-teman? Ya, saya mau bilang bahwa yang namanya harapan yang menggagalkan atau yang membuat kita kecewa, itu bukan keadaan, teman-teman. Harapan yang tidak terjadi, itu kan menjadikan kecewa ya. Kekecewaan adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, sebenarnya kalau kita pengharapannya pada fokus yang benar, seharusnya saya tuh nggak mengalami valley of disappointment ini. Ya, nggak ada tuh yang namanya lembah kekecewaan. Karena harapan saya di fokus yang benar. Contoh. Waktu saya nge-Zoom, harapan saya adalah saya punya feeling yang nyaman ketika ngomong tatap layar. Nah, kalau harapan saya di situ, saya dapat tuh. Tapi harapan saya adalah adanya pertumbuhan leader. Waktu saya nge-Zoom, waktu saya bikin Pulse, harapan saya adalah adanya partner-partner baru yang tertarik untuk bilang, Koriko, ini bisnis asuransi kayaknya bagus. Boleh nggak aku jadi pebisnis asuransi? Harapannya, teman-teman ya. Tapi kalau harapan saya adalah saya semakin bisa berguna buat orang-orang ini lewat ilmu yang saya punya, ya, saya berguna buat mereka, mereka mendapatkan sesuatu, mendapatkan nilai tambah. Nah, kalau harapan saya di situ, saya nggak akan kecewa. Tapi seringkali harapannya kita adalah di tempat yang lain, teman-teman ya. Di tempat yang tadi saya bilang, partner baru yang semangat, yang tiba-tiba pengennya jadi leader gitu ya, harapannya. Nah, saya mau bilang bahwa para partner atau para leader ya, seringkali kita menaruhkan harapan kita di tempat yang kurang tepat. Sehingga akhirnya harapan itu tidak menjadi kenyataan dan kita kecewa. Partner yang keluar dari bisnis ini, pertama kali dia datang, dia punya impian. Ya, lalu kita bimbing dia menuju ke impiannya. 1 bulan, 2 bulan, dia nggak mendapatkan apa-apa. Nggak mendapatkan result yang dia harapkan. Nggak mendapatkan transferan dari Prudential yang waktu bisnis talk katanya bisa ratusan juta. Nggak ada. Akhirnya muncullah kekecewaan. Padahal dia ngerasa, teman-teman, bahwa saya udah lakukan kok apa yang Koriko bilang. Saya udah telepon bikin janji temu sama orang. Saya udah sharing sama orang. Walaupun berapa kebenarannya, berapa banyaknya, kita juga nggak tahu. Tapi mereka kadang-kadang merasa bahwa effortnya mereka sudah besar. Kan sama kayak kita waktu kita partner, betul? Kita juga ngerasa kadang-kadang effort saya udah besar. Karena ini dibukakan oleh sharingnya Nita ketika bicara tentang 21 hari menjadikan habit. Memang ketika habit baru dilakukan, itu menguras energi. Dan kita merasa capek, kita merasa udah kerja. Padahal kita tuh belum kerja, cuman karena ini hal yang baru, kita butuh mikir, kita butuh ngulik, jadi kita keluar energinya gede. Rasa-rasa udah kerja.
Nah, para partner atau para leader, mungkin kita itu sebetulnya ya ada di valley of disappointment itu karena kitanya menaruh harapannya di tempat yang salah. Mungkin para partner begitu datang, harapannya adalah saya mau punya habit yang teratur untuk rajin training. Kalau itu yang menjadi harapan dan hari demi harinya teman-teman partner jadi teratur rajin training, misalkan setidaknya 15 menit saya akan ngobrol sama leader saya untuk tanya apa lagi. Setidaknya 1 jam, setidaknya 30 menit. Nah, itu kan kontrolnya di tangan kita. Maka bisa terjadi sesuai harapan dan kita tidak perlu masuk dalam lembah kekecewaan. Ya, kita nggak perlu kecewa karena closingan belum datang. Nggak perlu. Kan kita harapannya adalah membangun habit untuk bisa ketemu leader, untuk bisa ngobrol sama leader, membangun belief di kepala tentang bisnis insurance ini, setidaknya 30 menit aja setiap hari. Misalkan. Kalau itu harapannya, maka harapannya terjadi. Kita bisa lihat agendanya kita, bener nih, hari demi hari saya teh udah ketemu sama leader nih. Hari pertama, hari kedua, hari tiga, nggak bolong-bolong, saya ketemu sama leader. Ternyata harapannya terjadi. Harapan yang kedua, itu kalau kita masukin untuk kita punya habit telepon orang bikin janji temu. Kalau harapan kita taruhkan, misalkan, saya berharap 15 telepon, dari 15 telepon, 15-15-nya angkat telepon. Saya harapannya 15-15-nya angkat telepon. Maka saya sedang menaruhkan pengharapan saya itu kontrolnya bukan di saya. Tapi kalau saya memilih gini, berapapun yang angkat telepon, pokoknya hari ini saya mencari 15 orang yang angkat telepon. Nah, itu berbeda tuh. Kontrolnya ada di kita. Kalau kita telepon 15 dan ternyata yang angkat teleponnya cuma 7, kalau harapan yang pertama ya, kita akan masuk ke valley of disappointment. Yaitu ketika kecewa ya, saya udah telepon 15 kata Koriko, yang angkat cuma 7. Emang si Koriko bisa maksa orang yang lu telepon untuk ngangkat telepon lu kan? Enggak, teman-teman ya. Kalau kita jatuhkan harapan kita, taruhkan harapan kita di situ, maka yang ada adalah bisa membuat jurang pemisah antara harapan dengan kenyataan. Tapi coba kalau yang nomor 2 nih. Pokoknya hari ini berapapun orang yang saya telepon, saya akan mencari angka 15 yang mau angkat telepon. Jadi list nama saya banyak. Saya akan telepon dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, terus sampai dapat 15 orang yang angkat telepon dan berbicara dengan dia. Setelah 15 orang, saya boleh contrengin hari saya dan saya bilang, yes, saya udah berhasil. Karena saya sudah menemukan 15 orang yang mau angkat telepon. Yang berikutnya, hal yang sangat sederhana juga. Kalau saya mau bikin janji temu. Kalau yang pertama saya bilang, hari ini pokoknya saya mau telepon 15 orang dan saya mau mendapatkan janji temu 5 orang. Begitu saya udah telepon 15 orang, yang mau ketemu sama saya cuma 2 orang, saya masuk lagi nih di lembah kekecewaan nih. Aduh, susah ya, saya udah telepon 15 orang loh, kecewa deh. Nggak ada 5 orang yang mau bikin janji temu. Coba kalau saya berpikirnya begini, pokoknya berapapun yang saya telepon, saya hari ini mau menganggap bekerja kalau udah telepon dan dapat 5 janji temu. Maka berapapun yang saya telepon pertama nggak dapat, telepon kedua nggak dapat, telepon ketiga nggak dapat, saya telepon aja. Apa sih susahnya telepon? Telepon aja. Begitu ada yang mau bikin janji temu 5 orang, yes, saya udah kerja. Hari ini saya udah bekerja. Saya bisa ketemuin leader saya dan bilang, Der, hari ini saya udah kerja, Der, thank you, Der. Ya, jadi put your hope, taruh harapan Anda di tempat yang tepat, yang kontrolnya banyaknya ada di kita nih. Jangan taruh harapannya di tempat yang kontrolnya bukan di kita. Saya mau closing minggu ini 2 gitu ya. Ternyata minggu ini kita nggak closing 2. Kecewa deh. Tapi kalau kita bilang, pokoknya setiap hari saya mau ketemuin orang 2 untuk ceritain asuransi dan saya berusaha yang terbaik. Benar sekali, Krisna. Put your hope in the right place. Ya. Saya ketemu orang 2, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan lebih baik lagi, lakukan lebih baik dari kemarin, lakukan lebih baik lagi dari kemarin. Ya, ceritain dengan lebih baik, analisa bareng leader.
Dan kalau minggu itu kita udah lihat pengharapan kita semuanya udah checklist. Dan belum 2, ya kita bilang, belum waktunya memang. Pasti ada sesuatu yang saya perlu tingkatin lagi, atau saya memang belum terlalu banyak menaburnya. Besok lakuin lagi aja. Kan saya pernah lakuin minggu kemarin. Berarti kalau saya lakuin lagi minggu depan setidaknya hal yang sama, saya mampu dong. Kan saya udah lakuin yang kemarin. Tapi kalau saya upgrade minimal 4% aja. Dari kemarin misalkan 1 minggu 10, saya upgrade 4% aja. 1 minggu 10,4 misalkan gitu ya. 10,4 orang saya cobain. Yang 10 orang, yang 0,4 orang saya akan cerita ke bayi dalam kandungan. Misalkan begitu ya. Kan masih 0,4%. Nah, rasanya ya, kalau kita menaruh harapan kita di sesuatu yang kita bisa kontrol, kita nggak akan lama ada di dalam lembah kekecewaan. Setuju ya teman-teman ya? Begitu juga dengan para leader. Kalau para leader mencoba, saya udah coba nih, mencoba ajakin orang datang ke bisnis talk, Riko, tapi dari 2 orang yang saya ajakin, dua-duanya nggak datang. Bisnis talk yang kedua, saya juga lakuin 2 orang saya ajakin ke bisnis talk, dua-duanya nggak datang. Gitu ya. Nah, karena ini terjadi di timnya kita. Di tahun ini, saya bareng-bareng bisnis talk-nya kita udah pecah ya. Dipecah dia kayak sel, kita udah pecah. Bisnis talk-nya punya Westi Revin dan Sarah Krishna dan timnya. Mereka lakukan bisnis talk berkala. Dan saya pun dengan Samdian, Yanita, Esther C, James Devina, dan Dian Franky lakukan berkala. Nah, waktu pertama kali di tahun 2022 ini kami lakukan bisnis talk di keluarga kami, yang datang 0, teman-teman. Gak ada. Undangan saya nggak datang, undangan Sam nggak datang, undangannya Esther nggak datang, dan 0. Jadi kita cuma cekakak meeting leader. Terus kita rehearsal lagi, latihan lagi. 2 minggu berikutnya kita lakukan bisnis talk lagi. No, teman-teman ya, nggak ada lagi yang datang. Tapi ya kita tahu bahwa oke, ada something yang perlu kita upgrade. Apa? Mungkin cara kita ngajak. Yuk bikin skrip yuk, cara ngajaknya gimana. Mungkin cara kita pendekatan dulu sebelum kita ngajakin ke bisnis talk dari jauh-jauh hari. Kita lakukan dulu warming up, pemanasan sama mereka. Kita like Instagramnya dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kemarin, tadi malam ya teman-teman, kita lakukan bisnis talk dan yang datang bersyukur. Semua undangan yang kami undang, setiap leader yang mengundang membawa undangannya. Walaupun ada yang nggak datang? Ada. Ya, yang nggak datang ada. Tapi yang saya mau bilang, nggak apa-apa. Jangan taruh harapan kita di berapa jumlah yang datang. Tapi taruhlah harapan kita di berapa jumlah orang yang kita approach. Harapan kita adanya di situ tuh. Di berapa orang yang kita approach, bukan berapa orang yang datang ke bisnis talk. Akhirnya membuahkan hasil, teman-teman ya. Tadi malam bisnis talk, one of the best bisnis talk yang pernah terjadi di keluarga kita. Dan bersyukurnya dari AE seorang host yang namanya Samdian kemarin smooth sekali ya. Dari AE testimoni dari Esther kemarin lancar sekali, light banget testimoninya, bagus sekali. Dan saya bilang iya ya, berapa calon partner kemarin? Berapa ya? Kita datang 2, Samdian 1, Esther 1, kemarin datang 4, dan 1 lagi saya nggak tahu ini calon partner atau enggak, karena itu adalah Ko William. Ko William tiba-tiba datang di bisnis talk-nya kita gitu ya. Dan dia minta ininya, minta link-nya. Dia bilang boleh nggak saya belajar? Nah, saya bilang boleh banget. Ya, apalagi Ko William itu akan membersamai kita di Legacy. Jadi saya bilang kalau dia tahu lebih dalam tentang bisnisnya Legacy sejak awal, akan baik sekali. Jadi Ko William kemarin datang, ya kita nggak tahu apakah Ko William akan jadi salah satu leader di Legacy, kita nggak tahu, ya, atau istrinya, ya kita nggak tahu. Nah, tapi yang saya mau bilang bahwa akan ada nggak buahnya? Akan. Karena saya percaya ada janji di setiap agama mungkin ya, ada janji bahwa ketika kita menabur, kita menuai. Kita menabur kebaikan, kita menuai kebaikan.
Apa yang kita tabur akan kita tuai, gitu ya. Jadi akankah? Akan. Hanya untuk supaya kita bisa lebih kuat ketika menghadapi valley of disappointment ini adalah beberapa tipsnya, teman-teman. Tips yang pertama adalah faith, ya. Pastikan kita mendengarkan hal-hal yang baik kalau kita mau bertumbuh di bisnis ini. Karena sekali lagi leader kita Andre berulang kali bilang kita ini kalau nggak lagi membangun kita sedang meruntuhkan. Nah, kalau kita mau membangun bisnis kita sendiri nih, bisnisnya kalian, bisnisnya saya ya, ini kan bisnis kita masing-masing. Maka kita perlu punya faith yang cukup kuat. Saya pernah share di grupnya kita di Sampul Asik, ada satu menara yang namanya Jeddah Tower, teman-teman ya, 1000 meter ke atas, ke angkasa gitu ya, 1000 meter. Hari ini belum jadi. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa setinggi-tingginya Jeddah Tower nanti nggak akan pernah bisa dibangun setinggi itu kalau pondasinya tidak cukup kuat untuk menahan 1000 meter ke atas. Nah, faith atau belief kita itu adalah pondasi seberapa kuat bangunan yang akan kita bangun di bisnis ini. Jadi, kalau kita lagi dengerin yang namanya hal-hal bagus di bisnis ini, harapan-harapan bagus, dengerin leader kita, itu kita sedang membangun faith. Kalau kita lagi ngomong ke diri kita sendiri, which is katanya, kata-kata yang paling banyak kita dengar adalah kata-kata dari kita sendiri. Kalau kita lagi ngomong, susah ya, bisnis ini susah ya, nggak gampang ya, kondisi nggak gampang ya, itu adalah kata-kata yang didengar sama alam bawah sadar kita dan itu membangun faith-nya kita. Apakah kita sedang membangun faith untuk membangun bisnis ini atau kita sedang membangun faith untuk meruntuhkan bisnis ini? Nah, yang mana nih? Yang kita utarakan, yang kita ucapkan dalam keseharian kita yang mana? Yang susah apa yang enggak? Yang susah atau ini pasti ada jalan nih. Ini pasti ada caranya nih. Saya tinggal menemukan caranya, maka saya bisa berhasil juga nih. Yang mana nih? Aduh, bersyukur ya. Saya dikenalin sama Tuhan lewat bisnis ini nih. Saya dikenalin sama Tuhan ke bisnis ini nih lewat Andre nih. Kalau saya nggak dikenalin bisnis ini lewat Andre, kayaknya saya nggak bisa jadi kayak hari ini. Jadi bersyukur ya. Nah, itu faith yang terus saya bangun. Rasa kita bersyukur ada di dalam bisnis ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman hari-hari ini ya, para partner baru maupun para leader, apakah hari-hari ini Anda memperkatakan hal yang baik tentang bisnis ini atau Anda rasakan kesulitan menjalankan bisnis baru ini? Yang mana nih? Karena apapun yang kalian katakan itu yang benar. Apapun yang kalian katakan itu yang menjadi belief, itu yang menjadi faith. Dan faith itulah yang akan menentukan actionnya kita. Faith itulah yang akan menentukan apa yang kita lakukan, seberapa powerfulnya yang kita katakan. Faith, ya, nggak kelihatan memang seperti pondasi Jeddah Tower itu, nggak kelihatan memang karena adanya di dalam tanah, tapi dialah yang menentukan kekuatan dari bangunan di atasnya. Nah, sama, kalau kita membangun belief-nya kita meruntuhkan bisnis ini, no wonder ketika kita lagi share betapa bagusnya bisnis ini ke calon partner kita nggak merasakan impact-nya. Calon partner kita nggak ngerasain bahwa bisnis ini bagus. Calon partner kita nggak menangkap bahwa saya perlu ada di bisnis ini. Aduh, bersyukur ya saya bisa dikenalin sama bisnis ini. Nggak nangkep. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita menumbuhkan faith untuk meruntuhkan bisnis kita. Calon partner atau para partner baru, ini pun berlaku. Kalau kita mau ceritain asuransi ini program yang bagus, asuransi ini benar-benar membantu sekali di saat kesulitan. Tapi faith-nya kita nggak di situ. Kita cuman omdo, teman-teman, nggak ada powernya. Beda banget kalau Sarah. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau Sarah ceritain tentang uang pertanggungan jiwa, itu Sarahnya sendiri bisa sampai nangis, teman-teman. Karena dialah yang merasakan sendiri. Papahnya mengasihi keluarganya bukan cuma ketika papahnya hidup, tapi almarhum papahnya mengasihi keluarganya
dengan dia membuat asuransi jiwa, membuat anak-anaknya itu bisa tetap sekolah, anak-anaknya dan istrinya almarhum bisa tetap survive, melanjutkan hidup. Jadi kalau dia cerita tentang uang pertanggungan jiwa, powerful banget. Kalau Samdian cerita tentang PPH, powerful banget. Kenapa? Karena Samdian merasakan persis. Sekali lagi ya, dia merasakan persis ketika anaknya dioperasi dan perlu mengeluarkan 35 juta ya Sam ya, untuk bayar rumah sakit, tapi Prudential bayarin full. Jadi dia powerful sekali. Nah, gimana pertanyaannya buat kita-kita yang nggak pernah merasakan sakit, masuk rumah sakit dan dibayarin? Gimana dengan kita-kita yang nggak pernah merasakan orang tuanya meninggal, punya asuransi jiwa, dan kita menerima manfaatnya? Ya nggak perlu jadi kita maksain juga, kita bikinin polis buat mama kita, terus suruh dia meninggal. Nggak perlu gitu juga, careless. Ya, atau anak kita dorongin dari depan pagar gitu ya, sampai dia benjol, langsung masukin ke rumah sakit, jadi bener nih, tuh anak gua di cover. Ya nggak gitu juga, careless. Tapi kita boleh dengar-dengar seperti kayak tadi Edo tuh ya. Edo ceritain bagaimana orang kaya pun dibayarin 1 miliar, bersyukurnya segitu banget. Ya, teman-teman datanglah ke M3, datanglah ke acara-acara Prudential untuk dengerin bagaimana banyak orang terbantu. Dan teman-teman milikilah polis menurut saya. Kalau kita nih udah lihat ini sesuatu yang bagus, tapi kita nggak ada keinginan untuk punya itu, jangan-jangan kita nggak lihat hal itu sesuatu yang bagus. Ya, yang pertama adalah faith. Yang kedua adalah acceptance. Terima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Terima bahwa ada waktu yang perlu dibangun, ada waktu yang perlu dikeluarkan, ada effort yang perlu dikeluarkan untuk kita mencapai harapannya kita. Terima, teman-teman. Ada yang namanya valley, lembah kekecewaan itu dalam hidup ini ada. Terima, teman-teman ya. Accept. Nggak bisa kita terus pengennya apa yang gua mau harus terjadi, indikatornya tuh ini, indikatornya tuh itu. Kalau tidak terjadi indikatornya ini, gua akan mutung. Nah, nggak bisa, teman-teman. Karena terus terang ya, kalaupun nih, teman-teman mutung, yang ruginya teman-teman, bukan leadernya. Teman-teman mutung tuh artinya gini ya, udahlah gue nggak mau lagi lah di asuransi. Masa sih Prudential lama nih ngeluarin, ngambek bener. Prudential nih, gara-gara Prudential ya, nggak nge-ACC nasabah gue. Prudential bilangnya nasabah gue udah sakit lah, inilah, itulah. Enggak lah, gue males lah ada di asuransi lagi. Prudential nggak tahu betapa susahnya mencari nasabah, misalkan gitu ya. Nah, itu teman-teman sedang membangun dua hal ini nih. Pertama, faith-nya, cari nasabah itu susah. Yang kedua, tidak accept bahwa ada orang-orang yang memang nggak bisa untuk punya asuransi karena resiko mereka udah terlalu tinggi. Ya, nggak accept. Dan ketidak-acceptan kita, itu pun membangun faith-nya kita. Jadi malas, teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah orang lain yang rugi kalau kita nggak berhasil di bisnis ini? Saya rasa enggak. Yang rugi adalah diri kita sendiri, keluarga kita, dan masa depan kita yang dirugikan. So, yang ketiga, setelah kita bisa accept hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, deket-deket sama leader. Ini adalah tips nomor 3. Deket-deket sama leader. Kenapa? Leader teman-teman itu pernah ada di posisi teman-teman. Ya, tugasnya leader adalah memberikan apa yang dia tahu, apa yang dia mampu, mentransfer kepada teman-teman. Kalau transfernya bisa pakai USB, tugasnya leader ringan sekali. Ya, atau bisa pakai Bluetooth misalkan. Ini kemampuannya si Riko di Bluetoothin aja sama Aryo. Aduh, puji Tuhan. Tugasnya ringan sekali. Tapi kita tahu bahwa nggak bisa begini. Dan gawatnya lagi, kita belajar bahwa kita perlu ada di sanity line, perlu bermain di sanity line. Kita itu nggak bisa kejar-kejar agent-agent kita, paksa-paksa agent-agent kita. Nggak bisa, teman-teman.
Yang ada adalah partner-partner perlu menghampiri leadernya, bertanya apa yang mereka perlukan, dan leadernya bisa memberitahu, berbagi pengalaman. Bukan kita, leader, yang kejar-kejar partnernya. Nanti partner bisa merasa didatangi debt collector, bukan didatangi leader, teman-teman ya. Jadi, please, ayo pergunakan leader sebaik mungkin, datangi, terus datangi. Ya, semakin dekat sama leadernya, maka akan semakin tertransferlah kemampuan leadernya. Kapankah mendatangi leader? Justru ketika saat-saat mengecewakan itu hadir di hidup teman-teman. Datangi. Kalau lagi closing banyak, nggak usah ketemu leader, nggak usah, biarin aja. Ya. Tapi kalau lagi, ini udah nggak closing-closing, Anda lagi kecewa, datangi leadernya. Kalau lagi telepon, terus nggak diangkat-angkat, atau telepon, dia nggak mau bikin janji temu, datangi leadernya. Kalau lagi telepon dapat janji temu, telepon dapat janji temu, telepon dapat janji temu, ya nggak usah ketemu leadernya juga nggak apa-apa. Ya udah aja, lakukan bagianmu. Berarti you are in the right track gitu. Ya. Tapi kalau udah nggak sesuai nih harapannya, justru saat itulah ketemuin leadernya. Ini terbalik, teman-teman. Otak manusia itu memang dirancang untuk mendapatkan acceptance, ya. Suka banget mendapatkan penerimaan dari orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan pas kita lagi heroik nih, lagi keren, pengennya ketemu orang supaya orang itu memberikan applause buat kita. Ya, teman-teman tahu nggak bahwa nyamuk itu mati karena ditepuk tanganin, teman-teman. Ya itu karena kita bukan nyamuk juga sih ya. Tapi saya pernah dengar satu cerita tentang monyet, teman-teman. Monyet di atas pohon kelapa itu mati bukan ketika angin sedang kencang, bukan. Karena ketika anginnya kencang, mereka pegangan erat-erat. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, itu monyet tuh suka tertidur dan akhirnya terlepaslah pegangan dan jatuh. Nah, para partner, para leader, kalau kita memang masih ini ya, membutuhkan applause, membutuhkan pengakuan dari leader kita, ini cuman warning aja, hati-hati, hati-hati. Ya, jangan-jangan apa yang kita harapkan ini salah nih. Jangan-jangan belief yang sedang kita bangun ini salah nih. Ya, atau ketika kita lagi nggak perform, kita menjauhi leader kita karena takut nanti leader kita ngasih masukan lagi. Orang paling nggak suka mungkin ya kalau dikasih masukan atau ditanya gimana hari ini, udah telepon berapa, orang mungkin nggak suka kali ya. Tapi percayalah teman-teman, hal yang tidak dia sukai itu salah satu tanda kita lagi keluar dari comfort zone-nya kita. Tandanya adalah nggak nyaman. Ya, kalau kita lagi keluar dari comfort zone-nya kita, itu tandanya nggak nyaman, teman-teman. Tapi zona pertumbuhan nggak pernah ada di zona comfort-nya kita. Ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, kita atur vibe-nya kita. Lingkungan itu cukup mempengaruhi buat seseorang. Kalau kita ada di lingkungan yang semakin nggak percaya insurance, semakin kecewa, semakin kepahitan sama insurance, pas lagi kita kecewa sama insurance, memang rasanya nyaman, teman-teman. Ya, sama-sama ngejelekin perusahaan tempat kita, padahal lagi membangun bisnis. Memang rasanya nyaman. Nah, pilihan ada di kita. Life is just a matter of choice. Kalau kita memilih untuk vibe-nya ada di tempat yang menjauhkan kita dari membangun bisnis ini, go ahead. Yang gawat adalah harapannya kita, bisnisnya besar, tapi kita memilih men-set vibe-nya kita, vibe yang negatif. Nah, ini nggak sesuai. Jauh panggang dari api. Wah, gila ya, dulu saya pernah belajar bahasa Indonesia, ada ya orang guru tuh yang ngomong gitu, jauh panggang dari api. Apa maksudnya saya juga nggak ngerti ya, tapi kata guru saya begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita adalah arsitek dari masa depannya kita. Kalau pengen masa depannya kita bisa bangun dengan baik, masa depan bisnis ini kita bisa bangun dengan baik, ya jadilah arsitek yang ngeset lingkungannya kita baik, menunjang ke arah sana. Contohnya apa? Contohnya ya, kita surround
diri kita dengan orang-orang yang satu visi, mau maju bareng-bareng di bisnis ini, mau mensupport banyak orang lewat bisnis ini, mau membantu banyak orang di bisnis ini. Nah, kita surround tuh lingkungannya kita dengan mereka-mereka itu. Kalau ngobrol, apinya, semangatnya, wah membara. Nah, kita surround tuh. Ya, kelilingin tuh hidupnya kita dengan mereka. Karena katanya, 3 profil atau 3 pribadi yang paling kita tiru adalah, 1, yang dekat sama kita. Kedua, orang-orang yang majemuk majemuk ya. Orang-orang yang bukan majemuk, mayoritas. Nah, kok majemuk? Orang-orang yang mayoritas ada di sekeliling kita, nomor 2-nya. Yang ketiga adalah pribadi-pribadi yang kita kagumi. Nah, 3 pribadi itu, 3 tipe pribadi itu adalah biasanya orang-orang yang kita pengen jadi seperti mereka. Jadi kelilinginlah dengan 3 pribadi orang-orang yang berhasil di bisnis ini yang 3-tiganya kayak gitu. Ya, yang dekat sama kita orang yang berhasil. Yang ada di sekeliling kita mayoritas adalah orang-orang yang berhasil. Dan orang yang kita kagumi, yang kita pengen jadi kayak dia adalah orang yang berhasil. Nah, biasanya kita jadi member-member sama mereka. Oke. So, teman-teman, slide terakhir dari Riko. Puji Tuhan, semua orang bilang, aduh puji Tuhan, akhirnya berhenti juga nih orang ngomongnya. Nah, pertanyaannya, boleh digeser sedikit? Oh iya. Apa yang akan kamu lakukan dan hidupi di quarter life crisis menuju 1000 leader di 2030? Buat partner, pertanyaan ini boleh ditanyakan. Apakah Anda adalah bagian dari 1000 leader yang akan lahir di legacy di 2030? Buat leader, pertanyaan ini boleh ditanyakan. Berapa banyak leader yang kita akan lahirkan mulai dari tahun ini sampai tahun 2030? Berapa bagian yang kita mau ambil bagian di situ? Pertanyaan ini boleh ditanyakan. Dan bukan cuma jawabannya kita dapat, tapi how-nya. Bagaimana ini terjadi. Itu aja teman-teman dari saya dan Adri. Thank you banget. Thank you banyak buat teman-teman yang udah nongkrong. Ya. Oh ya, ada Bang Olaf dan Raisa. Ini panutanku, teman-teman. Thank you udah hadir. So, saya serahkan lagi sama Bung Ben dan Michael. Thank you. Wow. Koriko, Ciadri, Thank you, teman-teman. Koriko. Teman-teman boleh Keren. di-unmute. Boleh Thank say you, thank you. Keren banget kok Koriko Ciadri. Mantap. Gila ya, keren banget ya. Ini dapat banyak banget loh Iya. pagi hari ini ya, Bung Ben ya. Apa? Mike, boleh Mike? Berapa poin Mike yang Mike dapat, yang Mike Wah, dapat? poinnya banyak sih, nyatet banyak banget. Kasihlah 1 poin yang kira-kira mau dilakuin lah Mike. Yang pertama mau saya thank you karena Koriko Ciadri boleh cerita perjalanannya, journey-nya. Waktu nggak gampang di awal 2020. Itu menurut gua mencerminkan fungsinya seorang leader ya. Jadi mau untuk maju dulu ke daerah-daerah yang unknown gitu ya, yang nggak tahu ini jalan apa enggak ya, tapi udah berkorban dulu jam 7 sampai jam 11 Zoom, coba bayangin. Gila kan? Nah, tapi apakah hasilnya langsung? Nggak juga waktu itu, tapi tetap dilakuin dan hari ini dari 5 jadi 10 dan kita lihat di tahun depan jadi berapa nih ya. Wow. Ini ngedouble loh teman-teman ya, leadernya ya. Wow. Dan juga mengenai lembah kekecewaan itu sangat relate karena ini sesuatu yang menurut gua bukan cuma bisa dipelajari tapi harus dialamin, Bung Ben. Nah, jadi thank you banget nih untuk Koriko sama Ciadri boleh ceritain apa yang dipikirin, yang dirasain, dan pastinya bisa support kita semua ya. Partner-partner yang baru atau leader-leader yang lagi berjuang mau next level nih ya, kita tahun ini achievement-nya, bangun timnya, ini jadi satu bekal yang luar biasa, Bung Ben. Dan gue bertanya, Bung Ben, kenapa ya Tuhan kok memberikan sama manusia kok lembah kekecewaan tadi ya? Kan pengennya tentunya kita enggak ya, pengennya kita ketemu orang langsung closing, ketemu orang yang benar, pengennya langsung. Nah mungkin karena Tuhan lagi bikin tadi yang Riko bilang tuh, Tower of Jeddah tadi yang 1000 meter tadi, bahwa sebelum kita mau dibangun tinggi ke atas, maka kita perlu punya fondasi yang bagus. Fondasinya apa? Fondasinya ya karakter, fondasinya ya nilai-nilai, fondasinya kita jadi pribadi yang mengerti bahwa
hubungan sama Tuhan itu penting, bagaimana treat orang lain penting gitu ya Bung Ben. Wow. Wow, ini sih keren banget Bung Ben. Hari ini boleh belajar dari Adri dan Rico ya. Teman-teman, bersyukur kalau kita boleh dengar cerita hal yang bagus. Saya masih ingat minggu kemarin hari Sabtu waktu Edo lagi sharing di kelas leader, Cisyam tulis, Ndre, ini bagus banget Ndre. Sayangnya ada orang yang nggak ikut gitu kan. Nah ini bagus banget. Waktu Cisyam bilang begitu, gue lebih ngerti bahwa iya ya. Bahwa apa yang kita dengerin itu sehari-hari sebenarnya kita itu disiapin hal-hal yang kuat. Kita itu diberikan, dikasih makan hal-hal yang berharga. Ya. Nah waktu tadi pagi misalnya Kak, saya pribadi, kalau kita nih orang Kristen, Muslim, teman-teman yang lain, ketika kita saat teduh, kita baca firman Tuhan, kita sholat, itu kayak gue ngerasa kayak gue itu lagi diupdate iOS-nya gue gitu ya. Jadi cara pandang gue tentang kehidupan, secara spiritual dikuatin. Ya. Nah waktu kita diupdate itu kita lebih siap untuk diinstal hal-hal yang besar. Wow. Nah sama pagi-pagi hari ini, ketika apa yang Adri dan Rico ceritain, menurut saya bukan hal yang gampangan. Ini bukan hal yang apa ya, bukan hal yang murahan gitu loh, Bung Ben. Iya, iya. Karena benar banget, Ko Andre. mereka ngalamin 1 tahun, bayangin, Bung Ben, Iya, 1 tahun 6 bulan leader nggak bertambah. Iya, betul, Hal yang nggak mudah tentunya. betul. Tapi ketika mereka terus bisa ceritain bahwa lembah kekecewaan maju aja, ini seperti kita diupdate menurut saya pribadi, gue kayak lagi diupdate dari segi bisnis, Ya. dari segi pemahaman, dari segi persiapan mental kita. Jangan sampai tadi ada 2 kenapa orang kecewa. Yang satu adalah adanya gap antara ekspektasi sama reality. Yang kedua adalah harapan ditaruh di tempat yang salah. Nah, benar banget. Kalau pikiran kita udah benar, pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi perbuatan. Kadang-kadang kita bertanya, apa hubungannya orang yang pikirannya bagus sama perbuatannya bagus? Ternyata kalau pikirannya kita bagus, Ya. maka waktu kita ditolak, waktu tim kita nggak sesuai seperti yang kita mau, waktu leader kita nggak sesuai seperti yang kita mau, perasaannya kita itu tetap bagus. Sehingga tindakannya bagus.